Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marsanda Nugra Fadila. Pada hari ini saya akan mempresentasikan yaitu apa itu hutang pajak, apa penyebab timbulnya hutang pajak, apa penyebab hilangnya hutang pajak, dan bagaimana penagihan hutang pajak. Yang pertama yaitu pengertian pada hutang pajak. Hutang pajak adalah suatu kewajiban pihak wajib pajak, baik itu yang berbentuk sanksi administrasi, denda, maupun bunga dan juga kenaikan yang tertulis di dalam surat ketetapan pajak yang berdasarkan Undang-Undang Perpajakan di Indonesia. Bisa diartikan juga bahwa wajib pajak adalah individu atau badan yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan dan sudah ditentukan untuk melakukan kewajiban pajak, termasuk di dalamnya pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu. Intinya, hutang pajak ini terjadi karena adanya aturan. Pihak pemerintah bisa memaksa pembayaran hutang pada setiap wajib pajak. Negara dan juga rakyatnya tidak ada perikatan sama sekali yang mendasari terkait hutang tersebut. Setelah kita memahami tentang pengertian pajak dan juga faktor yang mampu memicu hutang pajak, maka kita harus memahami sifat hutang tersebut. Berdasarkan sifatnya, hutang tersebut dibagi menjadi beberapa hal, yaitu yang pertama, hutang ini memiliki sifat paksaan. Lalu yang kedua, wajib pajak yang terhutang bisa menunjuk orang lain untuk melunasi hutangnya. Lalu yang ketiga, hutang bisa ditagih secara bersamaan tanpa harus menunggu tanggal jatuh tempo. Lalu yang keempat, bisa melakukan tindakan penyanderaan dan juga pencegahan untuk dari zona wilayah Indonesia dalam kurun waktu 6 bulan atau bisa lebih lama lagi. Lalu pembahasan yang kedua yaitu penyebab timbulnya hutang pajak. Yang pertama yaitu kondisi material. Untuk hal ini, hutang bisa muncul karena adanya peraturan perundang-undangan. Contoh kondisi material yang bisa memicu adanya hutang pajak yaitu pihak wajib pajak memperoleh hadiah undian dan mendirikan suatu bangunan, melakukan kegiatan ekspor dan impor, sampai dengan mempunyai tanah ataupun bumi serta bangunan yang mampu menghasilkan pendapatan. Lalu yang kedua yaitu kondisi formil. Pada kondisi ini, hutang pajak bisa terjadi karena pihak petugas pajak sudah mengeluarkan suatu ketetapan jumlah nominal hutang tersebut menganut pada kebijakan fiskal yang telah ditetapkan pada saat itu. Contoh dari kondisi formil ini yang mampu memicu utang adalah kasus pelunasan pajak bumi dan bangunan atau yang biasa disebut PBB. Kantor pelayanan pajak akan menerbitkan ketetapan pajak yang berisi nominal hutang pajak di setiap tahunnya. Anda sebagai pihak yang mempunyai kewajiban dalam membayar pajak sudah tidak perlu lagi menghitung pajak terutang. Anda wajib membayar PBB dengan berdasarkan surat yang diberikan oleh kantor pelayanan pajak atau KPP. Lalu yang ketiga yang akan kita bahas yaitu berakhirnya atau pembebasan hutang pajak. Yang pertama yaitu pembayaran. Cara pertama menghapus hutang pajak adalah dengan membayarnya pada negara. Pembayaran secara lunas dalam bentuk sejumlah uang oleh wajib pajak ke kas negara. Hal ini wajib pajak dapat membayar sendiri atau menguasakannya kepada pihak lain selama pihak tersebut tidak bertindak atas nama wajib pajak yang memiliki hutang pajak. Selain itu, pembayaran ini perlu menggunakan mata uang yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini, kita memakai rupiah. Lalu yang kedua adalah kompensasi. Kompensasi ini dapat dilakukan jika wajib pajak memiliki kelebihan dalam membayar pajak, sehingga dapat digunakan untuk membayar hutang pajak. Kelebihan bayar pajak sendiri dapat terjadi karena berbagai hal, seperti perubahan undang-undang pajak, kekeliruan pembayaran, adanya pemberian, pengurangan, dan sebagainya. Karena itu, kelebihan pajak ini dapat dikreditkan. Wajib pajak juga dapat menghapus hutang pajak menggunakan cara dengan syarat ia wajib mengajukan sendiri kepada pejabat pajak. Selain itu, wajib pajak tidak bisa mengkompensasikan hutang pajak dengan hutang biasa karena berbeda konteks. Kompensasi dapat berupa kerugian. Ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu kompensasi kerugian yang mendatar dan kompensasi yang tegak dan kompensasi kerugian perang.
Lalu yang kedua ada kompensasi pembayaran. Ini dapat dilakukan jika salah satu pihak memiliki hutang dan memiliki tagihan terhadap pihak lain. Jika ingin menggunakan cara kompensasi, ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bahwa pada saat yang sama kedua subjek saling mempunyai tagihan. Lalu yang kedua, hal yang dikompensasikan hanyalah dua hutang berupa uang dan barang yang sama macamnya. Lalu yang ketiga, kompensasi berlaku karena hukum, bahkan jika pihak yang terutang tidak mengetahui dan saling kehilangan hutang yang sama besarnya pada saat yang sama. Lalu cara pembebasan hutang pajak yang ketiga yaitu kedaluarsa. Kedaluarsa di sini adalah kedaluarsa penagihan. Melansir dari DJP, hak untuk menagih pajak kedaluarsa setelah melampaui waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal terutang pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang bersangkutan. Kadaluarsa penagihan pajak dapat dicegah dalam melakukan penagihan, teguran, dan pengakhiran dengan mengajukan permohonan keberatan atau penangguhan. Selain itu ada dua macam kadaluarsa. Yang pertama yaitu kadaluarsa lemah dan yang kedua kadaluarsa kuat. Lalu cara yang keempat yaitu pembebasan. Alternatif lain untuk menghapus hutang pajak yaitu dengan cara pembebasan. Namun pembebasan di sini pada umumnya bukan berarti menghilangkan pokok hutang pajak, meniadakan sanksi administratif terkait hutang pajak. Tetapi hutang pajak yang dapat berakhir dengan pembebasan karena cara ini merupakan sarana hukum pajak untuk melepaskan tanggung jawab pajak berupa membayar pajak. Lalu yang terakhir yaitu penghapusan atau peniadaan. Penghapusan hutang pajak mirip dengan pembebasan, bedanya cara penghapusan diberikan karena adanya keuangan wajib pajak. Penghapusan juga merupakan cara untuk mengakhiri hutang pajak, namun hanya dengan alasan tertentu seperti wajib pajak terkena musibah atau karena dasar penetapan yang tidak benar. Ketika hutang pajak telah dihapus, perikatan pajak akan berakhir sehingga wajib pajak tidak lagi memiliki kewajiban membayar pajak yang terutang. Lalu yang keempat yang akan kita bahas yaitu penagihan hutang pajak. Pada penagihan ini adalah proses tindakan yang dilaksanakan terhadap penanggung pajak agar membayar pajak hutang serta biaya penagihan pajak. Sementara itu, penanggung pajak adalah orang maupun badan yang memiliki tanggung jawab atas pembayaran pajak. Lalu pejabat adalah orang yang memiliki wewenang untuk mengangkat serta memberhentikan jurusita pajak, dan jurusita pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang mencakup penagihan seketika dan sekaligus. Terkait beberapa jenis penagihan, yakni penagihan pajak pasif, aktif maupun penagihan seketika. Apa perbedaan dari ketiga jenis penagihan tersebut? Yang pertama yaitu yang akan kita bahas adalah penagihan pasif. Dalam jenis ini, Fiskus hanya menyampaikan kepada wajib pajak bahwa terhadap pajak terutang. Apabila dalam jarak 1 bulan sejak dikeluarkannya STP atau surat jenis lainnya, wajib pajak tidak membayar hutang pajaknya, maka Fiskus akan menerapkan penagihan aktif. Penagihan aktif seperti yang sudah disinggung sebelumnya, penagihan aktif ini adalah proses selanjutnya setelah penagihan pasif tidak berhasil. Dalam penagihan aktif, Fiskus dan jurusita pajak memiliki hak dan berperan aktif untuk tindakan sita serta lelang. Lalu yang ketiga ada jenis penagihan seketika dan sekaligus. Jenis penagihan ini yaitu penagihan pajak yang dijalankan oleh Fiskus maupun jurusita pajak terhadap wajib pajak langsung tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pelunasan pajak. Penagihan pajak pun mencakup keseluruhan hutang pajak dari segala jenis pajak, masa pajak, serta tahun pajak. Tujuan dari jenis penagihan ini yaitu guna mencegah terjadinya pajak terutang yang tidak dapat ditagih. Apabila penagihan seketika dan sekaligus pajak tidak membayar, maka jurusita akan menunggu sampai tanggal jatuh tempo. Lalu ada cara dan proses penagihan pajak. Yang pertama yaitu penagihan dengan surat teguran. Surat teguran atau biasa disebut dengan surat peringatan ini adalah surat yang dikeluarkan untuk melakukan penagihan pajak apabila dalam waktu 7 hari setelah tanggal jatuh tempo penanggung pajak atau wajib pajak tidak melunasi pajak terutang, maka
surat teguran akan sampai ke tangan penanggung pajak. Tujuan surat teguran ini adalah memberikan peringatan terhadap penanggung pajak agar segera membayar hutang pajak sehingga tidak perlu dilakukan penagihan secara paksa. Lalu ada penagihan pajak dengan surat paksa. Surat paksa ini adalah surat yang akan dikeluarkan apabila 21 hari setelah jatuh tempo dari surat teguran, si penanggung jawab pajak belum melunasi hutang pajaknya. Dengan terbitnya surat paksa ini, wajib pajak harus membayar hutang pajaknya dalam waktu 2 kali 24 jam agar tidak ada tindakan pemblokiran rekening, pencegahan ke luar negeri, maupun pengedaran paksa badan dengan catatan diragukan itikat baiknya serta mempunyai hutang pajak minimal 100 juta. Pengeluaran surat pajak ini dikenakan biaya penagihan pajak sebesar Rp25.000. Lalu selanjutnya ada penagihan dengan surat sita. Surat sita adalah surat yang dikeluarkan apabila dalam waktu 2 kali 24 jam sejak dikeluarkannya surat paksa, penanggung pajak tidak melunasi pajaknya. Terdapat biaya penagihan pajak yang dibebankan untuk surat sita yaitu Rp75.000, biaya yang diperuntukkan untuk pelaksanaan sita. Penyitaan bukan semata-mata bertujuan untuk memperdagangkan barang milik penanggung pajak, melainkan petugas memanfaatkan barang-barang tersebut sebagai jaminan agar penanggung pajak membayar pajak berhutangnya. Dengan demikian, penanggung pajak masih berkesempatan untuk membayar hutang pajak dalam waktu 14 hari sejak terhitung dari penyitaan harta penanggung pajak. Apabila dalam 14 hari penanggung pajak belum melunasi hutang pajaknya, maka akan dikeluarkan pengumuman lelang. Penyitaan pajak dilakukan oleh juru sita pajak yang disaksikan oleh 2 orang yang dianggap sudah dewasa sebagai saksi berkeluarga negara Indonesia, dikenal oleh juru sita pajak serta dapat dipercaya. Lalu yang selanjutnya itu penagihan dengan lelang. Lelang akan dilaksanakan apabila dalam waktu 14 hari setelah dikeluarkannya pengumuman lelang, penanggung pajak belum melunasi pajak hutangnya. Lalu ada dasar penagihan pajak. Yang pertama itu ada dasar penagihan PPh, PPN, PPNBM, serta bunga penagihan. Ada yang pertama itu surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar. Yang ketiga ada surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Ada surat keputusan pembetulan, surat keputusan pemberatan, keputusan banding, dan putusan peninjauan kembali sehingga total pajak tidak perlu dilunasi bertambah. Lalu ada dasar penagihan PBB, ada surat pemberitahuan pajak berhutang, surat ketetapan, surat penagihan pajak. Lalu daluarsa penagihan pajak. Penagihan pajak disebut daluarsa apabila sudah melewati waktu penagihan, yakni 5 tahun terhitung sejak diterbitkan dasar penagihan pajak. Jika sudah daluarsa, maka hal tersebut tidak dapat lagi dilakukan karena hal penagihan atas hutang pajak tersebut sudah dianggap gugur. Lalu pembahasan yang terakhir yaitu kewajiban wajib pajak dalam penagihan. Wajib pajak memiliki kewajiban yang pertama yaitu melakukan pelunasan hutang pajak sebelum jatuh tempo. Lalu yang kedua berkomitmen dalam membayar angsuran maupun penundaan pembayaran pajak. Yang ketiga bersifat kooperatif dalam tindakan penagihan pajak. Lalu yang keempat tidak melanggar UU penagihan pajak serta surat paksa dalam penagihan pajak yang disebabkan tindak pidana, misalkan memindahtangankan, menyembunyikan, menghilangkan, maupun memindahkan hak atas barang yang disita. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.